Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dindy Aprilia Nurhalisa dari Prodi Manajemen 4D dengan NIM 23416060. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul tentang manajemen persediaan. Sebelum kita melanjut ke materi, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberi limpah Tuhan yang melimpah. Baik, langsung saja kita ke materi. Yang pertama ada pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah proses penting dalam operasional dan logistik perusahaan untuk memastikan ketersediaan barang atau bahan secara tepat waktu dan efisien biaya. Persediaan mencakup bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, dan perlengkapan lainnya. Persediaan berperan dalam menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran, efisiensi produk, dan pelayanan pelanggan. Nah, hal ini merupakan bagian penting dari strategi rantai pasokan. Selanjutnya, ada metode yang digunakan manajemen persediaan. Yang pertama ada Economy Order of Quantity yang disingkat menjadi EOQ, yaitu menentukan jumlah pesanan optimal agar biaya total pesanan dan penyimpanan minimum cocok untuk permintaan stabil. Yang kedua ada reorder point yang disingkat menjadi ROP, yaitu titik pemesanan ulang agar tidak kehabisan stok, memperhitungkan lead time dan konsumsi barang. Yang ketiga ada safety stock yang disingkat menjadi SS, yaitu stok cadangan untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan atau gangguan pasokan. Yang keempat ada just in time yang disingkat menjadi JIT, yaitu produksi sesuai permintaan untuk menghindari pemborosan dan biaya penyimpanan, cocok untuk permintaan fluktuatif. Selanjutnya nomor 5, analisis ABC. Klasifikasi persediaan berdasarkan nilai pentingnya. Yang pertama ada A, paling bernilai, yang B, menengah, C, kurang bernilai. Untuk memprioritaskan pengelolaan. Yang keenam ada Material Recruitment Planning yang disingkat menjadi MRP, yaitu sistem untuk merencanakan kebutuhan bahan baku berdasarkan jadwal produksi agar efisien dan tepat waktu. Yang terakhir ada Joint Economy Order Quantity yang disingkat menjadi JEOQ, yaitu pengembangan EOQ yang mempertimbangkan pemesanan dan penyimpanan beberapa item sekaligus untuk efisiensi biaya. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi manajemen persediaan. Tujuan manajemen persediaan ada menjamin ketersediaan barang, mengoptimalkan penggunaan barang, menekan biaya persediaan, menyeimbangkan permintaan dan penawaran, yang terakhir mengurangi resiko ketidakpastian. Selanjutnya ada fungsi manajemen persediaan, yaitu fungsi memenuhi permintaan, fungsi pendukung produksi, fungsi penyangga ketidakpastian, fungsi ekonomis atau spekulatif, yang terakhir fungsi stabilisasi proses bisnis. Selanjutnya ada pentingnya peran manajemen persediaan dalam bisnis. Manajemen persediaan sangat penting dalam bisnis karena persediaan merupakan aset besar yang mempengaruhi kelangsungan operasional dan keuangan perusahaan. Kesalahan dalam pengelolaan dapat menimbulkan kerugian besar. Yang pertama ada efisiensi biaya operasional, yang kedua ada kepuasan pelanggan, yang ketiga ada mengurangi resiko stok, yang keempat ketahanan rantai pasok, yang kelima atau yang terakhir pengambilan keputusan lebih akurat. Berikut
ada penentuan jumlah persediaan. Penentuan jumlah persediaan adalah proses untuk menentukan berapa banyak barang atau bahan yang perlu disimpan oleh perusahaan agar dapat memenuhi kebutuhan operasional tanpa mengalami kekurangan atau kelebihan persediaan. Tujuannya adalah untuk menjaga kelancaran produksi atau pelayanan sambil tetap menekan biaya seminimal mungkin. Menentukan jumlah persediaan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu yang pertama ada tingkat permintaan, yang kedua ada lead time atau waktu tunggu, yang ketiga ada biaya pemesanan, yang keempat dan yang terakhir ada biaya penyimpanan. Untuk membantu menentukan jumlah persediaan yang optimal, perusahaan sering menggunakan metode seperti reorder point atau disingkat menjadi ROP, yang kedua ada safety stock, yang ketiga ada economy order quantity yang disingkat menjadi EOQ. Dengan mempertimbangkan semua faktor di atas, perusahaan dapat menentukan jumlah persediaan yang seimbang dan cukup untuk memenuhi kebutuhan, tetapi tidak terlalu banyak sehingga tidak menimbulkan pemborosan biaya. Cara menentukan lead time. Lead time adalah waktu yang dibutuhkan sejak proses pemesanan yang dilakukan sehingga barang tersebut benar-benar diterima dan siap digunakan. Menentukan lead time yang tepat sangat penting agar perusahaan dapat menghindari kekurangan persediaan atau stock out dan menjaga kelancaran proses produksi atau pelayanan. Ada identifikasi proses pemesanan internal. Yang kedua, hitung waktu pengiriman dari pemasok. Yang ketiga, tambahkan waktu penerimaan dan pemeriksaan barang. Yang keempat, pertimbangkan faktor risiko atau penundaan. Saya akan menjelaskan contoh kasus berikut, yaitu sebuah perusahaan manufaktur memesan bahan baku dari pemasok untuk proses produksi. Berikut adalah rincian waktunya. Yang pertama, waktu pemrosesan internal pesanan selama 2 hari. Yang kedua, waktu pengiriman dari pemasok selama 3 hari. Yang ketiga, waktu penerimaan dan pemeriksaan barang selama 1 hari. Dan yang terakhir, buffer waktu atau untuk mengantisipasi keterlambatan selama 2 hari. Nah, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan semua hari mulai dari waktu pemrosesan internal pesanan hingga buffer waktu. Jadi, totalnya adalah 8 hari. Nah, berikut cara menentukan EOQ. Untuk menentukan EOQ (Economy Order Quantity) atau jumlah pemesanan ekonomis, langkah pertama adalah mengidentifikasi beberapa komponen yang penting, yaitu kebutuhan tahunan barang, biaya pemesanan per kali pesan, harga beli barang per unit, dan presentasi biaya penyimpanan per unit per tahun. Setelah semua data tersedia, EOQ dihitung menggunakan rumus EOQ sama dengan akar 2 dikali F dikali S per C dikali P. Nah, untuk keterangannya sendiri, F adalah biaya tetap, S adalah penjualan tahunan, C adalah penyimpanan, dan P adalah harga per unit. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu contoh soal tentang metode EOQ, yaitu sebuah toko buku membutuhkan 12.000 buku tulis per tahun. Setiap kali memesan, toko mengeluarkan biaya sebesar Rp100.000. Harga per unit buku adalah Rp5.000. Biaya penyimpanan adalah 20% dari harga per unit per tahun. Nah, langsung saja diketahui F-nya adalah Rp100.000,
S-nya adalah 12, P-nya adalah Rp5.000, dan C-nya 20% sama dengan 0,5. Langsung saja kita jawab menggunakan rumus yang tadi. EOH sama dengan 2 dikali Rp100.000 dikali 12.000 per 0,2 dikali Rp5.000. Kita kalikan 2 dikali 100 terlebih dahulu, hasilnya adalah akar 200.000 dikali 12.000 per 0,2 dikali 5.000 sama dengan 2.400.000.000 per 1.000. 1.000 kita dapatkan dari 0,2 dikali dengan 5.000 dan dibagi, hasilnya menjadi 2.400.000. Akar 2.400.000 adalah 1.549,193 jika dibulatkan menjadi 2. Nah, sekian. Berikut adalah kesimpulan. Manajemen persediaan merupakan salah satu aspek paling vital dalam keberlangsungan operasional suatu organisasi, baik dalam sektor manufaktur, perdagangan, maupun jasa. Secara keseluruhan, manajemen persediaan merupakan aktivitas yang sangat krusial dan multifungsi yang membutuhkan sinergi antara manusia, proses, dan teknologi. Dengan pemahaman yang menyeluruh terhadap konsep, metode, serta tantangan yang dihadapi, diharapkan perusahaan atau organisasi mampu membangun sistem manajemen persediaan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan berorientasi di masa depan. Baik, terima kasih. Ada salah ucap, saya minta maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih.